Mari sama-sama kita berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan. Tuhan Allahku yang penuh kasih, penuh berkat, yang mengasihi kami. Sehingga dimampukan kami boleh suasana hadir di tempat ini. Kami percaya kerinduan kami adalah berkumpul bersama dengan teman-teman seiman kami. Karena biar kami boleh bertumbuh, percaya, dan semakin mengasihi Tuhan. Diberkatilah Tuhan sebentar lagi mendengarkan firman melalui saya, kiranya pakai saya dengan akal, pikiran, juga dimampukan yang mendengarkan dapat mengerti dan dapat menjalankannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam bagi yang belum saya ucapkan selamat malam. Malam ini saya mau mengambil tema yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Di mana diceritakan tentang bagaimana diberkati dan apa itu yang dinamakan dikutuk ya. Kebanyakan dari kita yang di sini itu percaya bahwa Tuhan itu memberkati. Gak ada yang di sini itu Tuhan itu membuat celaka. Karena sebagian orang ya ikut Tuhan itu merasa gini. Kalau ikut Tuhan itu aku pasti diberkati, aku pasti sukses, semacam itu ya. Tapi inti sebenarnya yang saya mau menerangkan di dalam Yeremia ini, ternyata kita juga bisa mendapat di bawah naungan hukum kutuk ketika kami tidak diberkati. Ini. Oh, maaf ini cadangan karena. Jadi gini ya, berkat, semua percaya pasti Tuhan memberkati. Tapi apakah kita percaya juga bahwa kita ini juga bisa hidup di bawah naungan hukum kutuk? Karena gini ya, kadang kita ini tidak percaya kutuk. Kita tidak mau hidup di dalam kutuk. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita perbuat adalah menyebabkan kita ini hidup di dalam kutuk. Sehingga hidup kita ini merasa gini ya. Kenapa orang lain bisa gitu, bisa sukses? Aku kok enggak gini. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Aku ini sudah dibaptis. Aku ini sudah terima Tuhan Yesus. Kenapa kok ada kecelakaan? Lalu ada keluargaku yang mati. Semacam gitu. Orang-orang terus ada yang berhubung jengkel meninggalkan Tuhan ya. Tapi kalau di sini semua cinta Tuhan ya, enggak ada. Lalu kalau gitu gini. Tuhan itu menciptakan kutuk itu buat apa? Mereka punya pikiran seperti itu ya. Semacam gini, padahal dia bilang ya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, padahal loh saya ini sudah terima Yesus, sudah dibaptis, darah Kristus ada di saya. Kenapa saya merasa saya ini hidupnya di dalam kutuk? Gitu. Ada juga seorang pekerja itu, teman saya, dia itu bicara, kalau dia ini hidupnya itu kena kutuk. Saya sampai bilang, gak ada. Saya bilang, kutuk gak ada sekarang. Kutuknya sudah tergantung di atas kayu salib, saya bilang gitu, gak ada kutuk. Tapi dia merasa gitu. Lalu, kenapa kutuk itu ada? Semacam gini ya, kakek saya itu seorang yang suka bermain seks atau gitu. Lalu dia itu kawin cerai. Dan tidak lupa ditambahi bumbu lagi, seorang penyembah berhala. Otomatis apa? Keturunannya akan dibawa kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat. Lah, tapi kan kita sudah dibaptis, kan itu namanya Tuhan tidak adil. Padahal di dalam khotbah-khotbah kita selalu mendengar, Tuhan itu Allah yang adil. Nah, bagaimana kalau dibalik gini? Kakekku adalah seorang pelayan Tuhan yang bagus. Dia berjalan pada kebenaran firman. Dia selalu mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Seakan-akan orang kakek saya ini menyenangkan Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata seperti apa? Anak cucuku tidak akan minta-minta roti. Dia menjadi orang-orang yang perkasa. Lalu kenapa kok bisa
kutuk ini timbul dalam kita, berarti kutuk ini terus ada meskipun kita orang percaya kalau belum dipatahkan oleh darah Kristus. Mari kita baca yaitu tentang Yeremia yang saya mau temakan hari ini di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 ya. Begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tengah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Jadi di nas ini dikatakan bahwa orang terkutuk ketika mengandalkan diri sendiri. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika seorang anak mempunyai orang tua yang sangat kaya sekali, tetapi dia mengandalkan manusia. Maksudnya manusia ini papa mamanya. Oh, gak usah belajar angel-angel. Oh, gak usah kerja angel-angel. Kan ada papa mama. Dia akan mengalami kegagalan, kehancuran di dalam hidupnya kalau dia mengandalkan manusia. Dan itu tidak terkecuali bagi kita. Demikian juga dengan para gembala. Ini maaf. Yang saya dengar ya, kalau mengandalkan manusia, maka gerejanya akan hancur, jemaatnya juga buyar. Itu banyak ya, contoh-contoh seperti itu. Jadi apakah kutuk itu? Saya lihat di Wikipedia Indonesia, nah yaitu yang disebut kutuk adalah ini. Nasib sial semacam guna-guna dalam kesengsaraan, kemalangan, sakit penyakit yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau menurut saya ya, banyak yang bilang gini, aku heran sama keluarga ini ya, setiap dia punya anak pertama mesti mati tubrukan gitu. Dari kakeknya, sampai bapaknya, sampai selevelnya dia gitu. Itu adalah yang tidak bisa dibuktikan. Tetapi ketika kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 16 sampai 68 itu kita patut baca ya, supaya kita agak sedikit takut pada Tuhan ya. Ketika sekali kutuk itu datang menyerang, tidak akan ampun. Karena apa? Setiap apa yang diperbuat adalah kemalangan. Apa yang ditindak adalah kemalangan. Lalu apa? Dia pindah kota. Kota itu pun akan mengalami kemalangan karena dia. Oh ya, ada tambahannya yang di ayat ini 28 ini ya, saya baca ya. Ketika dia mati, mayatnya dimakan binatang. Itu tidak tahu matinya di mana, mungkin di kebun binatang ya. Lalu apa itu kutuk? Kalau saya bilang tadi kutuk itu kan versi-versi yang saya dengar ya. Tapi ini saya ambil di dalam Alkitab ya, supaya kita tidak lari-lari ya. Macam-macam kutuk, yaitu yang pertama saya ambil tentang Daud. Kutuk dapat timbul karena dosa seksual, yaitu di dalam Samuel pasal 12 ayat 10 sampai 12. Jadi ceritanya kan Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Daud berzina dengan Betseba. Lalu Daud ini merancangkan skenario yang jahat sehingga Uria, suami dari Betseba itu meninggal. Lalu melalui Nabi Nathan dikatakan bahwa keturunan Daud tidak akan jauh dari pedang, istrinya akan ditiduri, lalu anak yang dikandung oleh Betseba dalam perzinahan itu meninggal. Jadi kutuk itu mengikuti ya sampai belakang ya. Kalau kita tidak berjalan dalam suara kebenaran Tuhan, kita tidak dengar-dengar suara Tuhan. Yang kedua adalah kutuk penyembahan berhala. Kutuk penyembahan berhala itu ketika menyembah pohon, sumur, biasanya sumur. Kalau dulu saya ini tinggalnya di Tandes ya. Sumur itu menjadi suatu hal yang sakral gitu. Kadang itu ada sesajen di sumur. Sampai sekarang pun ya,
Saya ini kan pegang pembukuannya suami saya, itu kadang minta sesajen. So, saya gini, untung aku gak di sana ya, nek aku di sana aku ngelarang di Seneni, enggak ngelarang ya opo. Itu masih ada sesajen-sesajen. Ingat Bapak Ibu, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah kita itu adalah penyemburu. Dia akan marah ketika dia cemburu, kutuk itu timbul, maka seluruh kehidupan keturunan ke belakang itu akan tidak enak. Karena saya ini, papa saya terus terang adalah seorang penyembah berhala. Jadi saya ini tahu, waktu ikut Tuhan Yesus, saya ini ketika mendengar kutuk, saya tahu, oh jadi hidup ini bisa terkutuk ya. Jadi kalau ada seminar kutuk itu saya selalu ikut. Makanya saya ambil tema ini karena saya ingat Pak Tim tanggal 12 itu bahas kutuk. Saya mau ngomong apa, saya bingung. Terus ngomong kutuk kayak pengalaman saya sendiri. Karena papa saya ini penyembah berhala, otomatis saya ini punya pikiran kalau hidup saya ini juga terkutuk. Karena pendeta kalau di depan ini menjelaskan kan cuma, kalau kamu gini, maka keturunan ketiga, saya kan tidak ingin keturunan saya juga dikutuk. Makanya saya ini kalau ada seminar, saya ikut. Lalu suatu kali pimpinan saya itu bilang gini, kamu mau ikut tak pentahiran katanya. Pentahiran ini mematahkan kutuk, dia bilang gitu. Loh, otomatis saya mau. Ada beberapa karyawan juga ikut ya. Adik saya ini juga ikut. Kutuk, oh tapi Bapak Ibu ada beberapa gereja sebelum dibaptis, ketika dia tahu dia ini seorang cenayang ataupun dia ini punya keris, punya apa, itu memang dilakukan pentahiran dulu sebelum dibaptis. Tapi itu betul apa enggak saya enggak ngerti. Pokoknya saya ini ketakutan dengan kutuk ketika ada pentahiran saya ikut. Ini di luar cerita ini ya, cerita pribadi saya dulu. Ketika saya ikut itu Bapak Ibu, itu seperti kita ini dibaptis. Jadi kita ini memakai baju baptis juga gini. Di satu hotel yang ada kolam renangnya. Hotelnya itu sangat kecil sebenarnya. Suasananya ya biasa. Saya ini dari Surabaya langsung ke Jakarta. Jadi saya, ayo ganti yuk kuanti ae. Wes pokoknya gini. Yang ikut banyak loh Bapak Ibu. Banyak sekali yang ikut. Kira-kira 20 orang. Dan mungkin sebagian itu anak-anak yang hiperaktif, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sana itu kita sebelum mulai itu memang ada firmannya sedikit, lalu sebelum pentahiran dimulai itu ada pujian. Ini yang membuat kita sangat tersentuh, maksudnya rombongan yang dari Surabaya itu ya, bahwa Roh Kudus itu betul-betul bekerja pada kita, kami semua ini ya. Kita ini tidak berhenti menangis loh Bapak Ibu. Nangis itu sampai kayak pilek ngono, buntu-buntu gitu loh. Sampai mambekan itu tidak bisa. Karena apa? Nyanyinya cuma gampang. Mengalirlah kuasa Roh Kudus gitu loh. Mengalirlah di tempat ini. Lalu ada lagu juga. Haleluya itu loh. Haleluya. Selama pujian itu dinyanyikan ya, yang mau ditahirkan ya, semua nangis loh. Tidak tahan pokoknya. Dan suasana waktu itu di kolam renang itu adalah hotel yang tertutup, ada cahayanya dikit gitu. Tapi yang di dalam ruangan itu anginnya itu sampai kebes-kebes gini. Sungguhan itu. Lalu kita ini seperti dibaptis, katanya ditahirkan itu. Satu orang dikasih pembina satu. Terus saya lihat gini, kan ada awal-awal dulu, saya kayak nomor belakang gitu ya. Loh, lah nek gak bisa berenang gimana? Mau saya ini bisa berenang. Suruh berenang gini, saya suruh berenang gini ya bisa. Jadi semua itu ditidurkan gini, kayak gak renang tidur itu loh. Tangan terlentang gini. Yang paling serem itu ya Bapak Ibu ya. Ya ini loh pola-pola manusia ya. Karena pola-pola manusia ya. Sebetulnya itu awalnya baik loh. Rasanya ada Roh Kudus ya. Pastinya itu Roh Kudus. Diomongi kayak pada umumnya ya. Kalau kita ini ya, kalau pakai uang apa, pokoknya kata-kata tentang menjas kita. Kamu itu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini, gini. Tapi kan nggak bisa toh bikin kita ini mengakulah. Ya kan nggak bisa kita mengaku. Kan saya iling-iling, oh yo, ya aku ngono rek, iyo ngono yo, ngono. Kan saya mikir-mikir gini. Nah mereka itu bawa gayung ceritanya. Gayung itu, cebuk itu. Gayungnya itu ditempelkan di leher kita. Gayungnya tipis toh. Ditempelkan di ini, otomatis kita batuk toh. Lah, ternyata kalau kita sudah gitu, baru diberhentikan. Kalau kita belum gitu, nggak diberhentikan. Ya itu loh anehnya cara-cara manusia ya.
Dan itu tidak dilakukan, sekali itu bagus ya. Lalu diundang lagi saya nggak mau. Saya pikir orang ditahir cukup sekali sih. Kan gak perlu berkali-kali. Tapi berhubung pendetanya itu diundang sama pimpinan saya di Surabaya, saya otomatis sebagai karyawan, ayo ikut karena nggak ada yang ikut. Oh ya wis lah, ikut aja gitu. Ya kita ikut lagi lah, ditahirno bolak-balik gak apa-apa cek kutuke ku potol gitu loh maksud saya. Tapi saya ini cerita-cerita sama Bapak Dolof. Dolof itu saya ceritai, iku loh pentahiran, mematahkan kutu. Lalu Dolof itu coba-coba juga. Jadi Dolof itu ikut. Yang lucu loh, Dolof itu tidak dijamah oleh Roh Kudus rasanya. Soalnya pada waktu gayungnya ditempelkan di sini, Leon itu waktu itu masih playgroup ya. Dia marah loh, jahat, kamu kan papa saya gitu. Leon cerita, Dolof cerita sama saya, jadi saya ketawa. Itu sebetulnya motivasi bagus ya. Jadi saya ini memang agak takut sama kutuk, tapi sekarang lebih dalam, saya lebih mengerti kutuk itu apa ya semacam itu. Dan kita tidak boleh ada kutuk di dalam keluarga kita, karena memang di dalam setiap seminar yang saya ikuti, keguguran, perceraian, itu termasuk hitungan kutuk sebetulnya. Tapi kalau zaman sekarang tidak bisa ya, dunia ini sudah rusak. Medsos saja sudah gambarnya macam-macam ya. Jadi kutuk tidak bisa dimasukkan ke kategori yang saya ikut dulu ya. Karena kutuk ini ketika mengikat itu sampai 3-4 gitu. 3-4 keturunan kita ini akan terikat kutuk. Terutama bagi yang penyembah berhala gitu. Lalu kutuk yang ketiga yaitu kutuk tidak taat firman. Ini paling gampang ya sebetulnya, tapi paling sulit dilakukan. Di dalam Yeremia 11 ayat 3 yang berbunyi gini. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Jadi orang yang tidak mendengarkan perkataan dari Tuhan. Ada nas-nas tertentu di dalam Alkitab itu memang paten. Semacam hormati orang tuamu, kita tidak boleh melanggar. Itu adalah paten-patennya ya. Itu kita melanggar, itu kita terkutuk. Dan yang keempat, ini adalah punyanya Pak Tim. Saya juga baru tahu. Kutuk karena mengabaikan rumah Tuhan. Seperti Pak Tim ini. Mungkin ada yang lihat. Di sini semua lihat 3 menit. Kalau di sini orangnya 30, kira-kira lihat. Tapi nggak lihat juga bisa. Nah ini. Terus langsung ya. Kapan kutuk itu diberikan umatnya ketika tidak memprioritaskan Tuhan dan pekerjaannya. Firman Tuhan mengatakan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan, saudara. Tapi rumahnya sendiri direnovasi dengan sebaik mungkin. Dan akibatnya kutuk diberikan kepada umat Tuhan. Digambarkan menabur banyak tetapi menuai hasil sedikit. Makan tetapi tidak menjadi kenyang. Minum tetapi tetap haus, dan ketika dikatakan berpakaian tetapi tetap kedinginan, dan bekerja untuk upah, kata firman Tuhan, upahnya dimasukkan ke dalam budi-budi yang berubah. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Sebab itu kalau kita memilih berkat Tuhan, kita harus mau mentaati Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya, semacam itu ya. Jadi kutuk itu macam-macam. Ini kita harus tahu. Jadi Allah itu baik. Minggu lalu itu persekutuan kan saya yang bawa. Saya itu bawakan bahwa Allah itu seperti matahari ya. Dia itu selalu bersinar indah, selalu tidak pernah berhenti. Hanya kita saja yang sembunyi-sembunyi dari matahari. Tetapi matahari itu selalu bersinar, tidak pernah dia tidak bersinar untuk kita. Lalu mengapa dia ada kutuk kalau Tuhan itu baik? Karena Tuhan itu pengen ngasih tahu kita bahwa dosa itu mahal harganya. Semacam gini ya, Allah kita itu Allah yang baik itu seperti orang tua ya. Kalau saya ini sama Tiana gitu jam 10 enggak tidur, saya bilang tidur ya. Mungkin Bapak Ibu di sini semua ya yang punya anak-anak ya. Tidur besok supaya bisa bangun gitu. Kalau kamu enggak bangun, kamu nanti tak pukul. Lalu besoknya enggak bangun. Juga tidurnya malam, besoknya diomongin lagi. Kalau kamu enggak tidur awal, besok enggak bangun, tak pukul.
Otomatis kalau beneran nggak bangun, sudah dihukum, dikasih peringatan 3 kali, otomatis dipukul. Tapi tidak dengan sengaja, orang tua itu gini. Jarno, dia tidur jam 12. Besok cek bangunnya telat, tak pukul. Itu mungkin mama tiri ya. Besok tak pukul. Allah kita tidak seperti itu. Allah kita itu seperti orang tua gini. Jadi dia itu mau menghukum. Jadi kutuk itu dikatakan agar kita ini tahu batas-batasannya. Supaya kita itu tidak dipukul. Karena memang ada kutuk di dalam kehidupan ini. Ya kutuk itu kenapa Tuhan pengen mengatakan kutuk? Karena dosa itu mahal harganya, sangat mahal harganya. Dengan contoh apa? Ketika kita berumah tangga, kita main-main dengan dosa, maka akan timbul pertengkaran. Kalau pertengkarannya sudah sampai puncak, maka akan timbul perceraian. Dan ketika perceraian terjadi, maka yang akan timbul adalah anak-anak menjadi kepahitan. Dan banyak anak-anak yang kepahitan itu, saya kalau baca-baca karena orang tuanya itu tidak rukun bercerai. Sehingga mereka menjadi homoseksual ataupun ikut geng motor, macam-macam seperti itu. Sebenarnya sebuah pesta perkawinan itu kita mengeluarkan harga yang mahal. Tapi lebih mahal lagi sebuah perceraian. Karena ada hati-hati yang hancur di dalamnya. Jadi Tuhan mengatakan kutuk agar kita tahu dosa itu mahal harganya. Juga apa? Kesenangan dosa itu sifatnya sementara. Kita tahu dan kita mengenal bahwa iblis itu adalah bapak pendusta. Jadi apa yang dianggap kita enak saat ini, nyaman, enak, senang. Tapi itu kita tahu karena di hati kita ini sudah ada firman ya. Kita tahu itu dosa. Ingat Bapak Ibu, itu sifatnya sementara dan itu tidak akan kekal. Lalu Tuhan mengatakan kutuk karena keseriusan Allah memandang kebenaran. Jadi Tuhan tuh ngomong, diomong ada kutuk itu medeni, kayak gini. Maka nih kamu itu ya hidup dengan benar. Maksudnya itu. Jadi keseriusan Allah itu memandang kebenaran. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 itu bunyinya itu seperti ini ya. Jika kamu sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, Allahmu akan meninggikan kamu atas segala bangsa di bumi. Senang kan kalau ditinggikan? Dan yang kedua, ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, pasti diberkati. Mungkin saat ini tidak, tapi rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita ini adalah yang terbaik. Karena terus terang ayah saya ini selain juga dia menyembah itu penyembahan berhala, saya ini juga anaknya seorang supir sebetulnya. Tapi saya bisa menikmati apa yang Tuhan beri, itu saya bisa mengecap manisnya pemberian Tuhan. Bukan berarti gini, oh yo kon manis terus hidupnya. Ada juga yang tidak manis ya, tidak saya ceritakan. Kalau saya ceritakan yang baik-baik selalu ya, kalau enggak tidak laku, semacam itu. Tapi tidak gitu. Pokoknya kalau kamu percaya, berjalan dalam kebenaran, hidupmu pasti manis, ditinggikan di bumi. Ya, seperti itu. Lalu keseriusan, ini juga penting ya. Keseriusan memandang kebenaran. Kalau kita serius memandang kebenaran, kita harus tegas tolak dosa. Kita tidak boleh bimbang. Kita harus hidup itu, kalau memang ini di jalan yang tidak benar, kita patut menolaknya. Kita tahu Allah kita, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tegas ya. Dikatakan di dalam Alkitab, pada akhir zaman ada orang-orang yang datang dengan berkata gini, aku menyembuhkan dengan namamu, aku bernubuat dengan namamu. Lalu apa lagi? Aku mengusir setan dengan namamu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, pergilah aku tidak mengenal engkau. Jadi saat ini kita harus tegas menolak dosa. Karena nanti pada akhirnya di sana kita tidak berhadapan dengan ketegasan Tuhan. Ya, seperti itu. Lalu kesukaannya yang pasti yaitu suka firman Tuhan. Ini anak muda jarang ya senang firman Tuhan ya.
Dulu saya mudanya ya rasanya masih separuh-separuh gitu ya, kesukaan firman Tuhan. Tapi yang pasti ketika orang kesukaannya firman Tuhan, maka dia akan berjalan dalam kebenaran. Dia tidak akan membuat orang sakit hati, dia tidak menjadi orang yang sombong, dia tahu bahwa apa? Semua yang dia miliki ini adalah milik Tuhan. Apa yang dia lihat, apa yang dia punya, lalu apa? Semuanya ini adalah punya Tuhan. Karena dia sukanya firman Tuhan. Makanya itu, kalau keseriusan Allah itu memandang kebenaran, kita harus suka pada firman Tuhan. Ya. Minimal berjalan dalam Taurat Tuhan, 10 perintah Allah itu ya. Lalu kalau sini kutuk, lalu bagaimana cara mengatasi kutuk? Kutuknya berhenti kapan enggak? Agak mandek-mandek, sedangkan kita ini manusia berdosa ya. Kalau kutuk itu timbulnya dari mulut kita. Makanya kita harus jaga mulut kita. Kita harus berkata positif. Terutama kepada anak, suami, orang-orang terdekat kita ya. Jangan kita itu berkata, kamu itu memang bodoh, kamu itu memang malas. Tidak boleh berkata seperti itu. Dulu saya inilah orangnya itu gitu. Saya ini kalau ngomong ya karena saya dulu sudah mengenal firman, sudah ngerti-ngerti. Sampai saya ini enggak punya uang ceritanya, tapi tetap saya leskan anak saya. Karena kalau saya itu ngajari gak santan, mesti ujung-ujungnya itu keluar kata-kata jelek itu. Goblok, gitu-gitu. Itu tidak boleh diucapkan ya. Karena melalui mulut ini katanya nih, dalam Alkitab ya, hidup dan mati seseorang itu dikuasai oleh lidah. Sebab dari mulut kita keluar kata-kata positif, maka pikiran kita juga positif. Dan ada satu rahasia lagi. Kuasa perkataan itu mengalahkan pikiran. Ini sudah saya buktikan. Kuasa perkataan ini mengalahkan pikiran. Gini, saya inilah orang takut di gelap. Saya juga enggak tahu kenapa saya ini kalau gelap itu semeringing gitu loh. Takut ada kegelapan. Makanya itu saya ini ketika mendapat kunci ini, saya sangat senang ya, karena gini, ketika saya ini minumnya banyak mungkin, otomatis saya nggak mau pipis malam, kan semua sudah tidur, ini ting-ting ya tidur, masa tak banguni gara-gara saya mau pipis, kan enggak toh, lalu saya langsung katakan gini, Tuhan menyertaiku, Tuhan melindungiku, Dia sangat berkuasa. Saya pipis, tak takut. Jadi tambah lama ketakutan saya ini menghilang. Ketakutan saya ini. Tidak kontinu. Tapi kalau tiba-tiba saya lihat film Walking in the Dead atau vampir-vampir gitu, takutnya timbul lagi ya. Semacam itu. Tapi tidak boleh gini. Resepnya itu tidak boleh gini. Karena pribadi saya, makanya saya bisa ngasih contoh. Tidak boleh gini. Kalau tidur gini, lalu kita ini pingin pipis ya. Terus kita bilang, Tuhan Allah. Dalam pikiran. Tidak diucapkan, dalam pikiran toh. Tuhan Allah berkuasa, Dia berkuasa, Dia ngandung. Takutnya itu loh, saya ono, tak omongin. Takutnya itu saya ada. Malah saya manggil, aku kok cono pipis. Kamar mandi loh, mek kacek 3 meter. Padahal, saya tak berani. Tapi kalau saya ucapkan di mulut, itu langsung patah ketakutan saya. Jadi kuasa dari mulut kita ini menunjukkan keimanan kita. Hati-hati terhadap apa yang kita katakan ya. Juga kutuk itu masuk dari mana? Hati. Hati itu berbicara tentang pikiran. Kutuk itu masuk dari hati. Ketika kita ada kebencian, kecemburuan, iri hati di dalam hati kita, maka itu adalah pintu masuk kutuk di dalam hidup kita. Itu akan menyebabkan dosa. Hati-hati kita menjaga perilaku kita juga ya. Perilaku karena pikiran kita jelek, tidak positif ya. Tingkah laku kita mungkin yang jelek-jelek juga. Lalu kutuk ini bisa dikatakan, dipatahkan melalui apa? Darah. Darah ini berbicara tentang kehidupan. Saya 3 menit yang lalu pernah bilang ya. Darah adalah kehidupan. Karena apa? Orang yang tidak ada darahnya pasti mati. Makanya kalau di dalam firman katakan darah itu berbicara tentang kehidupan. Lalu kita ini ingin matakan kutuk. Otomatis kita butuh satu pribadi, yaitu darah Kristus. Karena Dia yang sudah tergantung di atas kayu salib, Dia itu yang mematahkan kutuk. Jadi ketika darah Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kita bisa menerima Dia, kita akan mengalami
kelahiran baru. Dan ketika kita mengalami kelahiran baru, otomatis Roh Kudus ini tinggal di dalam kita. Ingat Bapak Ibu, di samping-samping kita ini semua ada Roh Kudus. Meskipun kita tidak menyadari ya, ada Roh Kudus. Itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup baru, terus-menerus sesuai dengan teladannya. Lalu apa? Membuahkan buah kebenaran, yaitu buah roh. Dan itu menjadi berkat bagi orang. Itulah yang disebut orang yang diberkati. Jadi diberkati itu tidak mesti harus kaya. Tapi Tuhan juga tidak pengen kalau kita orang diberkati, kita meminta-minta. Ya. Seperti itu. Ini sudah habis, saya sendiri sudah ngelak. Soalnya batuk, tak minumnya batuk terus. Kesimpulannya ya dari yang saya bilang tadi, Allah kita Allah yang baik, yang memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Allah yang mengatakan kutuk, bukan Allah yang membuat atau mengizinkan kutuk tinggal di dalam kita. Kutuk dikatakan agar kita dapat waspada terhadap dosa yang dapat mendatangkan kutuk, dan kutuk dapat hilang ketika kita sadar sepenuhnya bahwa kita ini adalah anak Allah. Yaitu sadar bahwa Tuhan Yesus yang sudah bayar harganya di atas kayu salib, itu adalah darah yang harus mengalir dalam hidup kita. Ikuti teladannya maka kita akan diberkati. Dan hidup tidak di bawah naungan kutuk. Mari sama-sama kita berdoa. Sudah selesai. Mau bicara tentang diberkati nanti 2 jam lagi. Kayak Isa ngomong gak bisa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allahku yang penuh kasih, diberkatilah kami Tuhan saat ini, di mana kami boleh mengerti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami, karena kami selalu hidup di bawah bayang-bayangan dosa kami Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami keluar dari sini nanti, kami dimampukan untuk terus waspada terhadap mulut kami, hati kami, pikiran kami, bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kami dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bu Emi untuk renungan firman Tuhan, berkat dan kutuk. Menurut saya itu pilihan ya, tergantung pribadinya. Mau pilih kutuk silakan, mau pilih berkat ya silakan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan pasti kita meminta berkat. Bagaimana kita diberkati ya harus mengikuti kehendak Bapa. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Mari kita siapkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu Bu Emi. Biar Tuhan Kau berkati Bu Emi dalam pekerjaan dan pelayanannya di rumah-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau pakai terus lebih heran lagi sehingga hamba-Mu dimanapun berada boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan-persembahan kami agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapak, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Ku Sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tuhan Rajaku,
Raja, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk boleh datang bersama-sama bersekutu di dalam ibadah doa malam hari ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus, membenci setiap dosa dan kesalahan, kenajisan yang ada dalam hidup kami. Kami tidak berdaya oleh karena kehidupan kami yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah memberikan kabar baik. Engkau telah memberikan putramu yang tunggal untuk datang mencurahkan darahnya, menebus kami, membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Oleh sebab itu mari Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh terus mengingat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, untuk terus hidup mendekat kepada Tuhan, karena kami tahu membebas kami, penyelamat kami hanya di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau memberkati Ibu Emi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya terus Tuhan memberikan pertolongan, berikan kemampuan dan hikmat surgawi terus menaungi Ibu Emi untuk dapat terus boleh menjadi berkat melalui membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami semua yang hadir, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus menopang kami, Engkau Allah yang terus memberkati kami. Kami boleh terus melihat Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun di dalam pergumulan kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, dalam doa kami bawa kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan setiap kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang akan menuntun, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau terus menopang kami. Engkau Allah yang menuntun dalam setiap langkah kami. Dan biarlah pikiran kami terus dikuasai oleh terang kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah manusia-manusia yang telah mendapatkan kebebasan. Kami manusia yang telah merdeka oleh karena darah-Mu yang mahal bagi kami. Dan biarlah kami terus boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatu oleh karena pertolongan Tuhan. Engkau memberkati kami, dan biarlah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan daripada Roh Kudus yang akan terus menuntun setiap kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.